balik lagi nih mas. Comeback. Ada itu ya. Iya. Ada apa namanya? Aktivitas. Ada aktivitas masing-masing, jadi susah nih teman-teman buat nyesuaiin Iya. jadwalnya. Terakhir kita ngomongin yang JIS ya mas ya. Iya, Tapi bahas Thailand belum kesampaian nih. belum kesampaian. Yang lagi hot. Saya senggol dikit. Gagal juara nih mas kemarin. Oh iya, gagal nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Tapi pertahanin nih. Pertahanin lah, Sintayong. Sintayong bagus kok, tetap bagus menurut saya. Mas. Waduh. Apa yang bikin bertahan mas? Sintayong itu dikasih keadaan yang nggak enak mas. Oh, yang pemilihan pemain itu? Iya, pemilihan pemainnya nggak bisa sesuai dengan keinginan dia kan. Jadi banyak, ya wajar sih kalau pelatih-pelatih klub Liga 1 nolak kan, karena memang bukan agenda FIFA kan. Oh Jadinya iya, ya, AFF ya. ya udah kan malah ada sampai bentrok tuh antara Pak Sumarji sama Thomas Doll ya. Kalau saya sih sebenarnya condong ke Thomas Doll karena ya memang itu bukan agenda FIFA. Ini nggak ngomong soal nasionalisme ya, tapi ya memang nasionalisme kan sebetulnya nggak bisa diartikan secara sempit cuma sepak bola gitu loh. Iya. Jadi menurut saya sih ajang AFF U23 kemarin tuh memang buat ngasih jam terbang ke terutama pemain-pemain U23 yang main di liga lokal. Pantesan pemainnya juga apa? Jarang namanya ya, apa? Baru ya, baru muncul beberapa betul. kayak Muhammad Iqbal. Betul. Saya kira Iqbal kayak Rafael Strike tapi ternyata beda. Cara mainnya beda ternyata. Jauh ya mas ya? Beda lah. Ya. Berapa nilai nih? 80? Sampai ke semifinal loh ngelawan Thailand. Menurut saya sih karena targetnya nggak ada gitu kan. Udah menurut saya sih udah 80 ke atas lah itu. Udah bagus. Kayak cocok nih mas, kita bahas khusus untuk Sintayong nih kayaknya, ya kan? Karena banyak agenda berikutnya kan. Betul. Yang paling dekat ini Piala AFC. Iya, AFC. Yang digembor-gemborin sama Coach Justin ini. Iya. Ya kan? Iya betul. Yang lebih penting daripada 10 gelar AFF. Betul. Lah kalau AFC kapan September bukan? Februari. Ini yang AFC U23 ya. Senior. Bukan. Yang senior kayaknya tahun depan ya. Jadi ini kebetulan besok itu September tuh barengan gitu mas antara FIFA Matchday Senior sama kualifikasi U23 kalau nggak salah kayak gitu. Jadi makanya Sintayong ngumpulin tuh semua senior sama yang U23. Jadi satu latihan lah istilahnya. TC-nya bareng. Tapi kan akhir yang dipakai di sini dipakai juga di ya, senior. betul. Jadi nggak ini ya. Betul, karena Sintayong kan motong generasi ya. Jadi orangnya itu aja lah. Iya, betul. Bisa dibilang kemarin doang tuh yang beda. Padahal harusnya pakai yang SEA Games kemarin ya. Ya itu karena nggak bisa karena tapi udah bagus dari karena segi umur kan masuk tuh kan. Iya betul. Aduh. Udah bagus lah mas kemarin, walaupun emang di awal-awal mungkin karena itu skuad baru ya, jadi ada tegang-tegangnya waktu lawan Malaysia kan, tuh kelihatan banget masih belum cair. Plus kayaknya wasitnya agak-agak sih, itu memang wasit di pertandingan Malaysia itu adalah wasit yang sama dengan final Vietnam dengan lawan Vietnam. Yang Vietnam ikut tapi betul, malah lewat tuan. Jadi keputusannya kontroversi. Itu sih menurut saya sih mungkin sedikit nyinggung Hernando ya di Instagram, di TikTok tuh banyak. Keren loh mas. Ya, yang kalau nggak sama dia sempat saya bahas, jadi bahas AFF nggak apa-apa nih. Tapi sempat yang saya bahas di grup tuh kalau bukan kipernya dia, wah bisa kalah 5-0 duluan sebelum penalti kan. Betul. Kalau nggak Hernando, kita kayaknya udah kalah duluan dah. Tapi apa yang Mas Anjar senggol? Orang-orang kita tuh taunya cuma hasil doang. Kayak kita nonton bola, tahu nonton penaltinya doang mas. Tahu nonton bagian Hernando nembak gagal. Mungkin lagi macet di Lenteng Agung. Bisa mungkin sembari sembayang dulu kali ya, makan. Berhenti di pom bensin ya kan. Nyampe rumah buru-buru, nggak masuk. Iya benar. Padahal save-nya banyak banget. Hernando bagus. Hari itu, malam itu bagus. Harusnya yang disalahin bukan Hernando. Siapa yang ngasih keputusan untuk nendang penalti?
menurut saya sih sistemnya Sintayong bukan ngasih ya, tapi kayak menawarkan gitu Mas. Jadi berarti kalau saya sih arahnya nggak ada yang berani. Ya, ini kan kesannya kayak kita main penalti di PlayStation atau di game kan, yang 5 orang udah nendang, yang ke-6 ya kiper, misalnya kayak gitu kan. Lah, sedangkan Vietnam nggak begitu sistemnya. Ya, yang ke-6 ke-7 boleh penendang di antara 11 itu. Ya itu mungkin mungkin bisa ditawarin dan Hernando mau jadi penendang ke-6, atau memang waktu latihan Hernando penendang ke-6. Gitu. Dan berhasil. Nah, gitu. Itu sih bisa. Jadi kemungkinannya banyak. Sintayong pun bilang ya Hernando siap gitu. Waktu di sesi latihan dia bagus gitu. Ya penalti lah untung-untungan. Iya ya. Iya. Kalau kalah penalti mah enggak. Iya, juara penalti itu menurut saya juga setengah juara sih. Iya. Ya, gitu. Enggak juara murni lah istilahnya. Iya, betul. Nah, nih next. Mungkin ntar kita kasih segmen khusus buat bahas Sintayong, Mas. Iya. Perjalanan Sintayong kan masih banyak. Collab ya? Boleh, Mas. Kalau Sintayong mungkin didukung keras. Mas JJ, Sintayong mungkin kalau dengar video ini ya. Nanti kalau kita kontak, mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya ya. Tapi dalam waktu yang lama dulu kan. Iya, betul. Nanti kita ya bisa lah. Kalau Sintayong, karena dia juga punya jadwal. Iya, dalam waktu jadwal. Kan ini kualifikasi AFC U23 nih. Iya. Dipegang sama Sintayong, Mas. Ya. Sama-sama Piala Asia nih. Iya. U23. Iya, U23 juga. Lawan siapa? Taiwan sama Turkmenistan. Ya kan? Iya. Wah. Bagus, Mas. Kalau di skuad junior sih kita nggak banyak tahu ya, tapi kalau skuad senior, kalau nggak salah ranking Taiwan tuh di bawah kita, ranking Turkmenistan di atas kita. Tapi kalau ngomong junior dan performa, saya rasa sih Indonesia U23 itu bagus, Mas. Ya, yang bukan AFF kemarin ya, ini yang skuad penuh ya, itu betul-betul bagus. Ini kan gambaran AFF kemarin nih, Mas. Sintayong udah 2 kali final nih, salah kan AFF mereka kan. Iya, AFF senior sama AFF. Betul, U23. Nah itu gambarannya untuk AFC U23 tuh agak berat kayaknya, Mas, kalau saya rasa sih. Mau itu skuad SEA Games yang dipakai Indra Sapri atau yang dipakai sama Sintayong ini gitu. Kalau aku sih bilangnya enggak ya, Mas, karena di AFF U23 tuh memang kita skuad seadanya. Jangan-jangan ntar dikasih Indra Sapri kan, Mas? U23. Enggak sih. Ya kan 17 udah Bima Sakti. Iya, kayaknya AFC U23 Sintayong, karena nanti kan pemain yang masuk kan Witan, Elkan Baker, Rafael Strike, kan kita ini juga sama Indra Sapri. Indra Sapri mah lokal ya. Indra Sapri lokal. Indra Sapri nggak punya kesempatan buat panggil Strike. Jangan dia kan AFF selalu mepet. Iya, betul. AFF itu agenda yang selalu mepet. Tapi dituntut untuk juara susah. Gak usah lah AFF lah. Ntar kalau masih dicurang-curangin mah ngapain? Ntar Asia tambah curang, Mas. Banyak mafianya. Bang, Yakuza-nya mungkin. Kayaknya nggak separah AFF sih. AFF kan beneran nggak masuk agenda FIFA tuh, jadi nggak terkontrol gitu loh. Waduh. Yang kemarin perebutan juara 3 kan itu nggak ada extra time. Thailand lawan Malaysia. Tahu-tahu langsung penalti. Kenapa di final ada? Menangnya penalti. Iya, Thailand menang penalti juga lawan Malaysia, tapi nggak ada perpanjangan waktu 15x2. Langsung. Di final kita lawan Vietnam ada, kan aneh format kompetisinya. Kan lapangannya sama, Mas. Ya, harusnya kan sudah disiapkan dong. Tuan rumah ya, kan? Turnamen yang baik harusnya plannya juga baik. Iya kan Thailand tuan rumah lagi ya. Iya. Dan mungkin dari tuan rumah kali. Ya. Kalau perpanjangan waktu bisa menang Malaysia. Iya, nggak tahu sih. Ya, nggak lihat sih lebih tepatnya waktu Thailand sama Malaysia. Tapi saya juga kaget tuh bisa menang sama Thailand. Iya, Thailand. Tumbenan kita. Lawan Thailand main di kandang, dia kan menang. Nah, yang Indra Sapri juga menang, Mas. Tapi kan mainnya di Kamboja, bukan di Thailand. Beda atmosfernya. Tapi skuad Thailand kurang lebih sama, Mas, sama Indra Sapri. Posisinya AFF sekarang kayaknya pemainnya pemain lapis 2 semua deh gitu, yang dibawa. Thailand kan mau masuk juga nih ngincer Asia. Ya, semuanya mungkin
Ya ke bentur sama jadwal liga mungkin. Sama-sama juga dong. sih. Sama-sama juga. Nah, kalau Sintayong kayak gitu terus bisa U23 dipegang. Saya sih lebih ke Indra Sapri, Mas, karena dia berpengalaman nih. Apa untuk usia-usia muda nih. AFC. Kalau U23 saya ya. Iya, Tapi belum diputusin kan? udah. Oh, udah. Itu kayaknya dapatnya apa ya? Asian Games kalau nggak salah. Asian. Iya. Atau mungkin saya yang salah info lah, nantilah dicari. Tapi yang jelas ini jatahnya Sintayong AFC U23 ini. Masih banyak ya. Iya. Nah, yang dalam waktu banget nih, dekat nih, lawan Korea Selatan nih, Mas. U17 kita nih, persiapan untuk Piala Dunia. Kalau itu saya malah yang paling pesimis sih sama U17 nih. Bukan mendiskreditkan siapa-siapa ya, tapi dari hasil-hasil persahabatan kemarin kayak lawan Kashima Antlers sama klub apa satu lagi juga. Ini udah coba nih, Mas. Kemarin kan udah dicoba ya. Oh, berarti udah terpilih nih dari berbagai penjuru Nusantara yang katanya kayak Liga Dangdut. Iya. Kayaknya udah kebentuk nih, Mas, klub finalnya. Ya, kayak kan? Ini kan audisi. Ya, saya baru denger nih. Indonesian Idol ya. Iya, kok audisi sih? Iya. Emang nggak ada kompetisi untuk usia dini? Berarti emang nggak ada kan? Nah, berarti jujur aja ya PSSI menyediakan wadah untuk kompetisi anak muda kan. Jangan bilang ada kok Liga Santri, ada kok Liga ini. Tapi kan itu yang bikin swasta, bukan pemerintah kan. Kayak Liga Danone, ya kan. Ada Coca-Cola Cup. Ya mungkin bener itu swasta ya, dari PSSI-nya nggak ada ngejaring. Tapi lucu aja sih buat saya, masa dicari bakat begitu. Betul. Ya maksudnya harusnya udah ada kompetisi, tinggal tarik-tarik aja kan pemain-pemainnya. Kalau kayak gitu berkualitas dijamin tuh, Mas. Dari segi yang Mas bilang udah diuji coba tuh. Nggak tahu ya, Mas. Aku nggak ngikuti sih terus terang sih U17 karena apa ya? Ya menurutku dia kan youth ya levelnya ya, level muda, nggak usah dikasih ekspektasi gitu. Ya udah jalani aja. Sampai ini lo ngelobi FIFA. Ya, mungkin itu buat pelipur lara aja sih sebetulnya. Bisa dapat Piala Dunia U17 kan. Walaupun hype-nya juga nanti lain, tapi ya udah daripada nggak dapat apa-apa, udah bagus tuh Pak Erick Thohir. Dari apa yang dia bisa melakukannya gitu sih. Nah ini sekarang tinggal itu U17 dengan Pak Bima Sakti kan. Cuman ya itu, kalau saya sih merasa karena dulu sempat nonton yang fase grup AFF yang dulu ya, kita kalah lawan 5-1 sama Malaysia tuh, terus terang saya dia tuh pelatihnya. Ya agak sampai detik ini masih pesimis sih sama Pak pelatih itu. Kan banyak yang tapi saya nggak sampai hati sih Mas bilang kayak netizen yang lain guru olahraga gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Guru penjaskes jadiin pelatih timnas kayak gitu, wah itu terlalu kejam sih menurut saya. Boleh, boleh nggak seret gitu kan, boleh nggak seret, tapi ya nggak apa-apa, diapresiasi aja. Dia kan tahu di lapangan. Kan di pinggir lapangan mungkin dia belum menguasai mah. Masalahnya kan kita juga bukan pemain pro dulunya, jadi nggak punya apa ya. Mungkin pandangannya nggak seluas beliau ya. Jadi pada intinya sih ya mungkin kalau dari saya kasih kesempatan lagi lah buat Coach Bima Sakti. Meskipun juga menurut saya ada yang banyak yang aneh ya. Kayak pemain-pemain diaspora yang dipanggilin tuh dicoret semua kan pada akhirnya. Oh iya kan sempet banget tuh. Iya. Ya kan? Betul. Mau didatengin kan? Udah didatengin sama satu. Bima Sakti dicoret. Udah dicoret semua itu. Dia bilang ada yang kualitas, ada yang bilang iya udah diongkosin ya. Terserah lah yang ngongkosin di mereka juga kan PSSI, tapi ya nggak tahu lah. Iya. Tapi menurut saya dari sekian banyak, saya lupa namanya, ada satu pemain Mas, dia tuh jebolan Akademi Barcelona. Yang kita bisa disebut Mas di rumah. Nanti ya kita tampilin mungkin kalau teman-teman nanti mau ngechat di kolom komentar juga nggak apa-apa. Boleh. Jadi ada satu nama pemain, saya nggak terlintas namanya, lupa. Dia Akademi Barca, dicoret Bima Sakti, dapat beasiswa ke Schalke kalau nggak salah. Ini orang Indo nih, apa keturunan? Diaspora
diaspora Indo. Orang Iya. Indo di belajar sana ya. Iya, kayaknya Hmm. dia Amerika apa ya? Apa pokoknya Amerika ada kerjasama sama Barcelona apa gitu. Pokoknya setelah dicoret Indra Safri dia malah dapat beasiswa di youth di akademi di Schalke kalau nggak salah di Jerman sana. Kan maksudnya masa iya sih Schalke mau tapi dicoret di sama iya. Sedangkan kualitasnya Iya benar, akademi negara 50 besar dunia, 20 besar dunia lah. Disamain kayak 150. Iya. Di 150 ini coret masa di 40 besar gitu. Gimana ya, Mas? Itu kan tanda tanya, aneh gitu. Kalau buat saya logikanya kayak gitu aja. Masa di Eropa sana diterima, di Indonesia nggak diterima. Tapi balik lagi mungkin perbedaan gaya bermain selera Mas ya bukan gaya bermain saya rasa lebih selera ya. Bima Sakti seleranya yang lari kenceng ya lari kenceng nggak ada bola lah yang gesit lah maksudnya gesit ya iya sampai kiper bisa gesit lah iya mungkin manjat kiper lewatin kayak Leo Higuita kiper Kolombia zaman dulu saldo ya saya nggak tahu juga mungkin seleranya kayak gitu kan kita nggak tahu ya kita lihat aja lah tapi banyak menang ya Mas yang uji coba itu kalah mulu saya lupa pokoknya salah satunya lawan Kashima Antlers di lawan Korea Selatan Kashima Antlers kalah 3-2 kan terus pelatih Kashima bilang pemain Indonesia nih kebanyakan guling-guling gitu ini malah taktiknya Bali United nih dipakai kan memang TC-nya di Bali, di pinggir pantai gitu kan. Mungkin ada hubungannya sama Coach Teko. Wah ini seru sebenarnya Mas kalau kita bahas Bali United tapi nanti lah. Oh iya, nanti mau ada segmen seru untuk digoreng Bali United. Memang saya mau fokusin ke satu titik kayak STY, bahas terus sampai ke klub boleh. Kalau ini global dulu aja. Iya betul. Nggak apa-apa. Ya. Piala Dunia U17, AFC U23 sama senior. Nah, tahun depan kan senior Mas ya? Iya senior, Qatar. Sampai mana nih Mas? Kalau kata pengamat sih 50-50 bisa lolos grup. Saya Thailand kan satu grup. Vietnam ya? Vietnam satu grup sama kita. Vietnam, Irak, Jepang. Iya, Vietnam, Irak, Jepang. Kalau saya sih ya optimis ya. Maksudnya iyalah kan skuadnya mungkin nanti akan ada amunisi baru. Rombakan kan nggak tahu nih. Mungkin ada pemain naturalisasi baru kali. Mungkin Emil Audero mungkin. Wah, kiper Inter kan. Kalau diongkosin. Iya. Siapa tahu terus pemain-pemain grade A Belanda atau di mana lah gitu kan kalau mau yang punya dari Indonesia siapa tahu mau kalau dirombak lagi berarti belum di ini dong ya dirombak ya nggak semua cuma nambah 1-2 pemain gitu aja nggak sampai kan memang dipersiapkan karena ini ajang besar nih apalagi besok U23 masuk juga kan ke Piala Asia nah itu kayak ajang besar yang memang harus disiapkan nih kita tunggu aja Mas list pemainnya mungkin listnya mirip kayak yang versus Argentina kali ya kayak gitulah itu bisa kan udah lumayan banget 1 doang kan 2-0 ya 2-0 doang lawan peringkat 1 dunia kipernya lagi yang jago mah kipernya ya Hernando ya lumayan lah tapi memang kipernya 2 gol Argentina sebenarnya kesalahan Hernando juga tapi udah bagus itu Hernando emang bagus lah lumayan dia bagus setelah itu apa bukan Marcus mah ada Kurnia Mega nah kalau Marcus agak kurang sih kalau buat saya dia pelatih tim U17 lah lokal kipernya biasa satu yang mempopulerkan kata lokal sama itu kayak Bima makanya ya kan satu tim satu manajemen lah istilahnya kan ya mungkin emang lagi senangnya lah waktu itu mereka yang patut dibenturkan Mas sama STY janganlah masalahnya lebih ke ini sih Mas rame-rame di medsosnya tuh bikin nggak nyaman sih kalau dibaca-baca kan sebatas yang mereka tahu terus mereka berani menyimpulkan dengan keras penyampaiannya gitu sih tadi saya lupa mau ngomong apa nih lupa Mas ya cuman kalau nanti lawan Korea
Oh 17. Dia menunjukkan hasil bagus. Saya rasa sih patut diperhitungkan Mas, karena dari sekian begitu pemilihannya kan, yang saya nggak setuju pemilihan dengan cara itu. Kenapa nggak PSSI bentuk aja gitu Mas, kayak TC sendiri. Jadi nggak harus kayak Sinteyong kesulitan manggil pemain, jadi punya amunisi sendiri nih PSSI, ibaratnya tim PSSI sendirilah. Nggak tahu ya, mungkin ada pertimbangan banyak minta dari klub kan. Iya. Ya, masukan dari saya sih. Pokoknya kalau saya sih level youth nggak usah dikasih ekspektasi sih. Level muda biar mereka berkembang lah, nanti kalau di senior remuk lah baru dikata-katain nggak apa-apa. Tapi selama dia seorang pemain atau tim junior itu nggak perlu dikasih beban. Nih, biar mereka bermain dengan senang aja. Terakhir nih Mas, saya pengen nyebutin saya lihat di IG-nya, cuman dia pakai bahasa Korea, tapi saya nggak mau artiin. Mungkin maksudnya dia ngasih potongan-potongan video yang pemain Vietnam kayak diving di kotak penalti, kan dapat penalti kan, yang dihadang sama siapa? Di Wangga ya? Iya kan? Terus disikut pemain kita, bola udah lewat. Nah, apa pantas Mas pelatih kelas dunia untuk menyuarakan itu di media sosialnya? Kalau saya rasa udah kalah ya lu menilai tim lu lah gitu. Jangan lu mencari kesalahan tim lain terus lu gembor-gemborin netizen Indonesia. Nih lo pemain Thailand tuh begini, makanya gua begini gitu. Kok kita dicurangin? Kesannya kan kayak nggak mau disalahin, tapi ya pernah dibilang sama pengamat lainnya kayak Sinteyong tuh nggak mau disalahin gitu. Kalau dia tuh memang jelek, nggak mau ngakuin jelek. Cuman dia nggak juga ngejelekin pemain kita aja kayak pelatih Belanda. Emang orang Indonesia yang bego gitu ya. Tapi dia bagusin pemain kita, bagusin dia sendiri, tapi jelekin lawan dengan kekalahan dia kan. Kurang gimana gitu. Gimana ya? Tapi emang aneh sih. AFF itu turnamen yang aneh sih Mas. Iya. Maksudnya banyak kontroversi sih, dan yang ini yang parah sih. Kebetulan ini salah satu yang paling parah mungkin ya. Selain sepak bola gajah yang 96 kita itu ya, waktu itu ya. Ini parah sih karena ya emang janggal gitu loh. Nggak cuma pertandingan kita, pertandingan yang lain juga sama. Ada kejanggalan-kejanggalan gitu. Cuman kebetulan kan karena kita fokus ke timnas kita ya, jadi yang kelihatan kita aja gitu. Kan banyak yang ngomong, wah Indonesia nggak mungkin dikasih juara gitu. Iya, nggak pernah juara. Iya nggak bakal, karena ya menyangkut itulah katanya gitu kan. Bandar-bandar gitu nggak tahu lah. Bener apa nggak tahu juga. Iya, di Singapura. Sih. Gitu. Tapi pada intinya sih, menurut saya yang dilakukan Sintayong tuh juga dilakukan pelatih-pelatih kaliber dunia lain. Kayak gitu. Jose Mourinho tuh sering tuh. Pernah. Ya sering dia nyalain pelatih, nyalain apa? Nyalain tim lawan, nyalain wasit kan sering dia. Sampai kena hukuman itu, menurut saya sih setelah dia kalah gitu kan. Iya, menurut saya sih hal wajar ya, karena buat saya Sintayong tuh udah bagus dengan keadaan yang dia hadapin saat kemarin itu. Oh, dia memang selalu dikasih pilihannya begitu ya, dikasih pilihan sulit. Pas corona, betul. Tim nggak mau ngasih pemain. Iya betul. Tapi dia tetap perform. Nah sayangnya cuman nggak dapet trofi aja. Iya sih. Ada aja hambatannya. Gitu. Tapi ya mungkin bolehlah berpendapat, mungkin Sintayong nih suka nyalain orang ya. Balik lagi yang disalahin itu memang fakta apa enggak gitu aja. Kalau dia nyalain wasit, ya memang faktanya wasitnya begitu. Iya, memang enggak gitu. Memang iya. Meskipun ada yang bilang ya salah sendiri nggak ngegolin, ya emang gampang gitu ngegolin kan. Mungkin misal dalam posisinya dia menang nih, juara nih, pasti kan yang dia share di medsos bukan kesalahan Vietnam atau sikut-sikutan Vietnamnya, pasti si angkat trofinya itu kan. Maksud saya, coba lebih bebenah, jangan nyalahin lawan punya strategi sendiri, kita juga punya, maksudnya begitu. Mungkin punya taktik, tapi kan balik lagi taktiknya yang mengaplikasikan kan pemain. Nah dia dikasih pemain level segitu,
Kira-kira masuk nggak? Itu aja sih pertanyaannya. Saya sama istri saya. Iya. Kok nggak ada yang dikenal? Iya. Ya Hernando doang. Iya. Arhan nggak dipanggil. Iya. Iya deh. Sananta lumayan lah. Ya. Coba kalau tengahnya dikasih Jenner atau Marcelino deh, mungkin Iya, keadaannya Marcelino, berubah. betul. Tapi kan nggak bisa gitu. Mereka biar berkembang juga luasan. Gitu sih. Oke, Itu deh, aja. Mas. Berarti tinggal lihat hasil Sinteyong di AFC. Satu lagi Mas, satu lagi. Perlu dibahas nih. Banyak orang yang bilang setelah kekalahan Kemarin kemarin AFF, wasitnya banyak kesalahan, Hmm. banyak yang ngetek. Nah, keluar aja dari AFF, keluar aja dari AFF. Oh, kita? gitu kan. Kita disuruh keluar dari Oh. AFF. Nah, kalau saya nggak setuju. gabung ke Oceanian. Oh, jadi Nggak. bulan-bulan Iya. Australia. Australia kan ikut AFC. Oh iya benar. Ya. Nggak, justru nggak usah keluar dari AFC, tapi pendekatannya kayak Australia AFF. aja. Australia itu anggota AFF, tapi dia jarang ngirim tim juniornya ikut kompetisi. Seniornya malah nggak pernah ikut AFF. Iya, Ya, nggak tapi kan meskipun alasannya beda ya, kayak mungkin kalau Australia menganggap enteng lah ya, karena Iyalah. memang bukan Emang levelnya. iya, level dia mah dunia, Mas. Tapi opsi itu bisa kita pakai gitu. Kalau memang dirasa AFF terlalu condong atau terlalu merugikan Indonesia, sering kali merugikan Indonesia, ya langkah yang Australia gunakan bisa dipakai sama Indonesia. Itu aja sih. Jadi nggak perlu keluar AFF. Mengirimkan tim bawah. Iya, mengirim tim bawah atau nggak usah ikut. Mungkin ikutnya katakan setahun selalu ada AFF ya. Kita ikut mungkin 2 tahun sekali atau